Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zidan Namzami di sini. Saya akan memberikan materi singkat mengenai penulisan kode pemrograman sesuai dengan aturan dan sintaks bahasa pemrograman. Ada 4 poin yang akan saya deskripsikan dan saya jabarkan. Yang pertama adalah sensitive case, kemudian yang kedua adalah menulis dan mengakhiri statement, yang ketiga adalah white space, yang keempat adalah komentar. Kemudian kita akan menuju ke Java application dulu. Ya, kita sudah berada pada Java application. Di sini saya menggunakan NetBeans 8.1. Untuk materi yang pertama adalah sensitive case. Di sini saya akan coba membuat kode. Lalu pada sensitive case ini, yang saya akan berikan satu contoh di sini adalah sistem dari sistem out println, yang jika S kapital di sini kita ganti menggunakan S kecil seperti ini, dia akan error. Ya, ini yang disebut dengan sensitive case. Maka kita kembalikan dulu. Ini berlaku pada access modifier seperti public ini, kemudian void dan static, out dan println ini juga berpengaruh. Kemudian ada juga non-sensitive case. Non-sensitive case di sini berlaku pada nama kelas dan juga variabel pada string. Akan tetapi terdapat pengecualian pada nama kelas ketika nama kelas tersebut diinheritance-kan atau diturunkan. Maka bila mengganti nama kelas tersebut juga harus mengganti pada variabel yang menginheritance atau menurunkan dari kelas tersebut. Kemudian class statement adalah ungkapan atau isi dari source code yang terdapat pada kelas yang kemudian akan kita jalankan atau running. Saya akan membuat dulu. Ya, sudah jadi. Ini adalah contoh dari statement atau ungkapan atau isi dari source code yang kita buat. Ini adalah namanya statement. Kemudian white space. Saya akan coba buat program terlebih dahulu.
ya, sudah jadi programnya. Kemudian ini adalah whitespace. Whitespace itu adalah tab atau jarak dari statement ke statement lain. Seperti ini contohnya, misal kelas berada di paling kiri, kemudian satu tab ke depan terdapat isi dari atau statement dari kelas whitespace, yaitu public static void. Kemudian tambah satu tab lagi, yaitu dua tab dari kiri. Ada int, ada inti, dan ada for, yaitu isi dari atau statement dari public static void. Untuk terdapat opsi untuk mengatur whitespace atau jarak seperti ini pada source code atau statement, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian format, maka akan mengatur seperti ini dengan otomatis semua program. Fungsi dari whitespace sendiri adalah agar kita mudah untuk membedakan beberapa source code atau statement dan juga variabel tentunya, agar tidak menjadi satu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah komentar. Komentar sebagai contoh, di sini terdapat komentar. Ini adalah komentar. Komentar adalah ungkapan atau variabel yang tidak termasuk dalam source code. Seperti ini contohnya. Yang pertama menggunakan dua slash. Oke. Kemudian yang kedua menggunakan slash dan juga bintang. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu hasilnya. Komentar ini dapat berfungsi sebagai penanda atau deskripsi singkat tentang source code kita, seperti fungsi dari kelas whitespace ini apa, kemudian isi dari public static ini apa, seperti itu. Kemudian kita akan running satu persatu dari tiga kelas ini. Yang utama adalah sensitive case atau case sensi, ini kelas case sensi. Kita klik kanan, run file. Ini ada tulisan, ini ada projectnya, bisa main program ya di sini sekarangnya. Kemudian kita oke. Maka akan running di sini sensitive case seperti system out yang di sini sama. Kemudian kita klik kanan lagi untuk class statement. Kita pilih class statement. Kemudian kita oke. Ini sudah kita run class statement. Kemudian class whitespace. Kita coba running. Di sini ada kesalahan input, kita perbaiki terlebih dahulu. Seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Ini saya akan memberikan keterangan ya untuk kelas yang pertama ini. Case sensi ini adalah materi pertama, yaitu pengenalan Java menggunakan Printlen ini dan juga public static untuk materi dasar. Kemudian pada kelas statement ini menggunakan materi aritmatika, yaitu perhitungan. Kemudian kelas whitespace menggunakan
materi repetition atau perulangan, yaitu for, if, else, seperti itu. Saya rasa cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan mengenai penulisan kode pemrograman yang sesuai dengan aturan dan sintaks bahasa pemrograman. Mulai dari sensitive case hingga alfa pintar sudah saya jelaskan satu persatu. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.